Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Halo pejuang SNBT, balik lagi bersama channel JQ Math. Di saat ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk persiapan UTBK SNBT tahun 2024. Kebetulan ini video yang keempat untuk update persiapan SNBT tahun 2024. Dan di saat ini kita akan membahas soal-soal SNBT 2024 untuk pengetahuan kuantitatif. Sebelumnya, kita juga telah membahas soal-soal pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Untuk yang part keempat kali ini, kita akan membahas pengetahuan kuantitatif. Untuk kali ini, kita akan membahas salah satu materi yang sering keluar juga di UTBK SNBT tahun-tahun sebelumnya, yaitu tentang materi fungsi komposisi. Di mana soal ini selalu keluar ya hampir tiap tahun teman-teman. Oke, di sini sebelum kita mulai membahas soal-soal, mungkin saya akan memberi beberapa tips dan trik dalam mengerjakan soal pengetahuan kuantitatif khususnya materi fungsi komposisi teman-teman. Jadi kalau untuk fungsi komposisi, biasanya kalau saya sendiri itu ada dua konsep teman-teman. Ada konsep variabel dan ada juga konsep real teman-teman. Konsep real. Jadi kalau variabel teman-teman hanya biasa menggunakan yang konsep ini ya teman-teman, yang biasa teman-teman gunakan di sekolah. FOG itu sama dengan F di dalamnya ada fungsi GX. Tetapi untuk fungsi real biasanya itu kita menggunakan konsep sama dengan kayak gini. Ini yang pertama ya. Konsep sama dengan ke bawah. Yang kedua itu biasanya kita gunakan konsep langsung substitusi. Substitusi tanpa melalui konsep pada variabel yang fungsi FOG sesuai dengan definisi FOG ya teman-teman. Yang berikutnya juga di sini ada konsep fungsi inverse teman-teman. Misalnya FA sama dengan B, maka kalau pertanyaan di soalnya inverse kita ubah langsung kayak gini teman-teman. Ini beberapa tips and trick dalam mengerjakan fungsi komposisi ya teman-teman. Oke, untuk itu kita langsung saja bahas soal-soal UTBK SNBT tahun sebelumnya untuk pengetahuan kuantitatif khususnya materi fungsi komposisi dan inverse. Ini adalah soal yang pertama teman-teman. Kebetulan gimana sih cara membedakan antara cara real dan cara variabel? Teman-teman hanya memperhatikan yang diketahui teman-teman. Yang diketahui yang ditanya adakah salah satunya di sini real atau variabel? Kebetulan di sini teman-teman udah lihat di sini. Pertanyaannya adalah FOG 2, berarti ini kita gunakan cara real teman-teman. Cara real tadi ada dua ya, substitusi dan sama dengan ke bawah teman-teman. Oke, kita coba bahas soal ini dalam waktu 1 menit, sebenarnya nggak sampai 1 menit ya teman-teman untuk mengerjakan soal ini. Waktunya kurang lebih 30 detik kalau teman-teman benar-benar paham konsepnya. Tapi kali ini saya akan coba membahas konsepnya ya teman-teman, karena ini kebetulan cara real. Jadi perhatikan teman-teman di sini. Untuk caranya, pertama kita buat definisinya dulu. Di sini F di dalamnya ada G2 ya teman-teman. Jadi cara yang pertama kita hanya menggunakan konsep substitusi di sini. Teman-teman perhatikan di sini G2, artinya di dalam fungsi G ini ada nilainya yaitu 2, langsung substitusi di sini teman-teman. Ini sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Ini berarti kita langsung dapat ya teman-teman. Berarti ini 3 dikali 2 dikurang 2 dibagi dengan 2. 3 kali 2 6 kurang 2 4. 4 bagi 2 itu hasilnya 2 nih teman-teman. Berarti di sini langsung kita dapatkan nih hasilnya F2 teman-teman. Selanjutnya kita perhatikan fungsi pada F ya teman-teman ya di sini ya. Fungsi dari F itu F2x kuadrat sama dengan 5 min 6x kuadrat. Pertanyaannya di sini F2 teman-teman. F2. Karena di sini real, konsep sebelumnya yang saya berikan di awal yaitu konsep sama dengan ke bawah dan konsep substitusi, ini bisa diaplikasi teman-teman. Ini buat aja seperti ini teman-teman. 2x kuadrat sama dengan 2 nih teman-teman. Artinya kan 2x kuadrat sama dengan 2, X kuadratnya itu sama dengan 2 bagi 2, 1. Ini ketemu untuk X kuadratnya itu adalah 1 teman-teman. Selanjutnya perhatikan teman-teman, di sini ada X kuadrat ya teman-teman.
Berarti nilai dari X kuadrat yang kita dapatkan di sini yaitu 1, maka langsung saja nih kita cari nilai dari F2 yaitu 5 dikurangi dengan X kuadrat. X kuadratnya itu adalah 1, maka 5 dikurangi 6 kali 1 hasilnya adalah min 1. Dan jawaban yang benar di sini adalah yang A, teman-teman. Gimana? Gampang ya teman-teman kalau tahu cara dan tips konsepnya ya untuk soal fungsi komposisi. Baiklah teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan soal yang kedua nih teman-teman. Nanti di saat ini kita akan membahas 3 video ya teman-teman, dan di akhir slide di situ akan ada 2 soal yang teman-teman bisa coba mengerjakan ya teman-teman. Nanti jawabannya itu bisa langsung di komen ya teman-teman. Nanti kita saling sharing di komen nanti tuh teman-teman. Oke, untuk soal nomor 2, perhatikan nomor 2. Kebetulan soal nomor 2 ini inverse teman-teman. Inverse setelah saya jelasin di awal ya teman-teman, itu bisa pertukaran nilai ya, yaitu konsepnya di awal yang telah saya berikan itu adalah FA sama dengan B, maka F inverse B sama dengan A. Kebetulan kita harus mengidentifikasi nih cara apa yang kita gunakan, apakah cara real atau cara variabel. Pertanyaan di sini ini adalah variabel, ini variabel, ternyata di sini ada real ya teman-teman. 1 adalah bilangan real teman-teman. Jadi bisa langsung kita gunakan konsep sama dengan atau substitusi. Tapi sebelum itu kita gunakan konsep inverse-nya teman-teman. Perhatikan di sini teman-teman. F di sini F biasa, di sini F inverse. Ini F biasa ini kita ubah menjadi F inverse teman-teman. Yaitu bentuknya bertukar ya teman-teman di sini. Ini pertukaran fungsi ya. Berarti di sini F inverse sama dengan fungsi di sebelahnya itu adalah 1 per X min 2 sama dengan dalam kurung 2x min 3 dibagi dengan x min 1. Pertanyaannya adalah F inverse 1. Di sini fungsinya udah sama-sama inverse ya teman-teman. Karena fungsi di depannya udah sama-sama inverse, kita bisa gunakan konsep sama dengan ke bawah nih teman-teman. Ini sama dengannya ke bawah ya. Oke, berarti kita dapatkan di sini 1 per x min 2 sama dengan 1. Kita kali silang di sini. 1 sama dengan x min 2 dikali 1 itu adalah x min 2, maka nilai x-nya itu sama dengan min 2 pindah ke kiri, berarti 1 tambah 2 hasilnya adalah 3. Dari sini kita langsung substitusi nih teman-teman untuk nilai x-nya ini ke fungsi yang di sini yang ada variabel x-nya. Berarti langsung kita dapatkan di sini ya. 2x artinya 2, x-nya adalah 3 teman-teman, berarti 2 dikali 3 dikurangi dengan 3 dibagi dengan x-nya 3 dikurangi 1, hasilnya di sini sama dengan 2 kali 3 itu adalah 6, 6 dikurang 3 itu 3, 3 kurang 1 itu hasilnya adalah 2. Maka jawaban untuk soal ini yaitu yang D. Gimana teman-teman? Untuk konsepnya cukup mudah dipahami ya teman-teman. Kita masuk ke soal nomor 3. Kebetulan soal ini adalah pembahasan terakhir untuk video kita kali ini, di mana soal yang nomor 3 ini adalah UTBK tahun 2023 yang terupdate banget ya teman-teman. Ini juga salah satu soal fungsi komposisi. Di sini diketahui fungsi soalnya adalah fungsi f dan p didefinisikan sebagai berikut, yaitu ada fungsi fx, ada fungsi px. Ini tipe soalnya adalah tipe soal kuantitas P dan Q, di mana kita membandingkan antara nilai P dan Q teman-teman. Untuk mengerjakan soal ini, cara yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu nih teman-teman. Soalnya ini apakah menggunakan cara real atau cara variabel teman-teman. Kita lihat pertanyaannya di sini adalah FPA. Di mana untuk nilai A sendiri di sini adalah 0 atau juga sama dengan 3 teman-teman. Artinya ini adalah bilangan real ya teman-teman. Maka di sini kita gunakan konsep real teman-teman. Jadi sebelum mengerjakan soal, supaya kita bisa mengerjakan dengan cepat, kita harus identifikasi dulu tipe soalnya, apakah cara real atau cara variabel. Kita langsung saja untuk yang pertama di sini untuk nilai A-nya itu sama dengan 0 ya teman-teman. Ini yang pertama untuk A sama dengan 0. Berarti fungsinya di sini f, di dalamnya ada P0. Langkah awal kita cari dulu untuk nilai dari
P0 teman-teman. Ini kebetulan fungsi P0-nya ya teman-teman, yaitu X-nya itu adalah 0 sama dengan 1 per X min 1. X-nya adalah 0, berarti 0 dikurang 1, hasilnya adalah min 1. Dari sini kita dapatkan nilainya, yaitu sama dengan F di dalamnya ada nilai min 1, karena P0 itu nilainya adalah min 1. Selanjutnya teman-teman, kita fokus ke F-1 ya teman-teman. Di sini F-1. Berarti kita fokusnya ke fungsi F. Ini fungsi F-nya ya teman-teman. X-nya kita ganti dengan min 1, berarti 12 dibagi dengan 2 dikali X kuadrat. X-nya adalah min 1 kuadrat. Ditambah X-nya itu adalah min 1 ditambah dengan 3. Hasilnya di sini sama dengan 12 dibagi dengan min 1 kuadrat itu 1, 2 kali 1 2, 2 dikurang 1 itu hasilnya adalah 1, ditambah 3 itu adalah 4. Sehingga 12 bagi 4 itu hasilnya adalah 3. Dari sini didapatkan nilai dari F-1 itu sama dengan 3. Berarti kita langsung saja teman-teman ke sini. Berarti nilai dari F-1 itu sama dengan 3. Artinya di sini FP0 itu hasilnya sama dengan 3. Selanjutnya teman-teman, untuk nilai dari A sama dengan 3 dengan cara atau metode yang sama, yaitu di sini FP di dalamnya ada 3. Maka kita cari terlebih dahulu untuk nilai dari P3 ya teman-teman. P3 fokusnya lagi di sini nih, fungsi dari PX, di mana X-nya di sini sama dengan 3. Artinya di sini 1 per X-nya 3, 3 dikurang 1, hasilnya sama dengan 1 per 2. Maka fungsinya di sini menjadi F di dalamnya P3 nilainya adalah 1 per 2. Selanjutnya teman-teman, kita cari untuk nilai dari F1 per 2 di sini. Berarti kita fokus lagi ke fungsi F nih teman-teman, di mana X-nya itu kita ganti dengan 1 per 2. Berarti di sini 12 dibagi dengan 2 dikali dengan 1 per 2 kuadrat ditambah 1/2 ditambah dengan 3, hasilnya sama dengan 12 dibagi dengan 1/2 kuadrat itu 1/4 dikali 2 itu 2/4. 2/4 itu sama dengan 1/2 ya, ditambah dengan 1/2 ditambah dengan 3, hasilnya 12. 1/2 tambah 1/2 itu 1, 1 ditambah 3 itu 4, 12 dibagi 4 hasilnya itu adalah 3 teman-teman. Sehingga di sini nilai dari F1/2 adalah 3, atau di sini nilai dari fungsi F di dalamnya ada P, di dalamnya ada 3, hasilnya adalah 3. Berarti untuk nilai A sama dengan 0 dan A sama dengan 3, FPA itu menghasilkan nilainya sama dengan 3 teman-teman. Kita bandingkan nilai dari Q. Kebetulan nilai dari Q di sini juga 3. Jadi kita bisa bandingkan bahwa kuantitas P itu sama dengan kuantitas Q. Dan jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang C. Gimana teman-teman? Untuk soal terakhir, fungsi komposisi kali ini mudah-mudahan dipahami ya teman-teman. Untuk lebih memahami, mungkin teman-teman bisa mencoba mengerjakan soal berikut nih teman-teman. Ini soalnya teman-teman bisa di screenshot ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk kali ini sekian pembahasan video kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang dibahas saat ini itu bermanfaat buat teman-teman dalam meraih impian atau cita-cita teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua.